Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membuktikan fungsi gamma sebagaimana pada judul pokok bahasan kita, yaitu hubungan antara fungsi gamma P dikali fungsi gamma 1 kurang V itu ternyata sama dengan pi per sin pp. Nah, perlu saya jelaskan bahwa untuk membuktikan fungsi gamma tersebut sebagaimana yang terlihat pada layar monitor Anda, maka dibutuhkan pengetahuan tentang hubungan antara fungsi gamma dengan fungsi beta. Kemudian berikutnya, pada saat kita melakukan sebuah proses integral, maka digunakan integral kontur. Baik, saya akan mengawali pembahasan ini dengan terlebih dahulu merumuskan hubungan antara fungsi gamma dengan fungsi beta. Kita lihat, saya tulis dulu hubungan fungsi gamma dan fungsi beta. Nah, itu dinyatakan oleh sebuah persamaan bahwa beta P Q itu sama dengan gamma P dikali gamma Q dibagi dengan gamma P ditambah Q. Nah, kita tahu definisi daripada fungsi gamma itu sendiri, ya. Jadi definisi fungsi gamma itu sendiri. Jadi definisi fungsi gamma itu sendiri adalah dari batas 0 tak berhingga P I, berarti kita bisa tulis RP R P kurang 1, kemudian 1 ditambah R dalam kurung P ditambah I dikali DR. Jadi ini adalah fungsi gamma. Jadi yang saya mau jelaskan lagi bahwa bagian B PQ ini adalah ini. Jadi ini yang saya tulis itu adalah definisi fungsi gamma. Kemudian antara B fungsi gamma dengan yang berikutnya ini adalah hubungan antara fungsi gamma dengan fungsi beta. Jadi sekali lagi, ini fungsi beta ini merupakan definisi fungsi beta, sedangkan yang ini adalah hubungan antara fungsi beta dengan fungsi gamma. Nah, yang kita butuhkan adalah persamaan fungsi gamma terhadap dengan definisi fungsi beta. Nah, untuk itu jika kita pilih Q itu sama dengan 1 dikurang P, jadi Q itu sama dengan 1 kurang P, katakanlah ini persamaan 1, maka persamaan 1 menjadi, tinggal saya tulis ini gamma P, kemudian gamma 1 dikurang P bagi, jadi P ditambah Q, berarti P ditambah 1 dikurang P, maka ini tinggal gamma 1 ya. Kemudian ini R P dikurang 1. Nah, P ditambah Q berarti Q nya kita ganti dengan 1 kurang P, berarti tinggal pangkat 1, berarti 1 ditambah R DR. Nah, yang ini sendiri karena gamma 1 adalah 1, maka kita dapatkan hubungan antara fungsi gamma dengan definisi daripada fungsi beta adalah dari 0 R
RP kurang 1 bagi 1 tambah R DR. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan kedua. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan terhadap persamaan ini? Nah, pekerjaan kita itu adalah yang ada di dalam kotak berwarna merah inilah yang akan kita cari. Jadi kotak yang ada di sini itu yang kita mau tentukan berapa hasil integral. Nah, namun demikian untuk integral 0 tak berhingga RP kurang 1 ditambah R kemudian dikali DR, ini harus dinyatakan sebagai integral kontur, ya, harus dinyatakan sebagai integral kontur. Nah, integral konturnya adalah integral konturnya ini yang kita ingin cari. Nah, integral konturnya dari persamaan ini itu adalah, ya, kita tinggal buat tanda lingkaran, ini namanya integral kontur, atau dengan kata lain merupakan integral tertutup. Nah, integral tertutup dan variabel-variabel R ini itu dinyatakan sebagai fungsi set atau fungsi kompleks, sehingga kita bisa tuliskan bahwa set P kurang 1 ditambah set, nah, DR juga dinyatakan sebagai set. Maka ini adalah integral kontur. Nah, setelah kita menentukan integral konturnya, maka kita harus menentukan integral konturnya itu sama dengan. Nah, untuk menentukan jadi integral kontur daripada ini adalah ini. Nah, untuk menentukan hasil daripada integral kontur ini, maka kita menggunakan dua mekanisme. Pertama, kita gunakan dulu metode teorema residu, ya, teorema residu, di mana teorema residu itu menyatakan, jadi teorema saya tulis dulu, tidak apa-apa saya tulis, bahwa integral kontur dari sebuah fungsi f set d set itu sama dengan 2 pi kali jumlah. Jadi kali jumlah residu fungsi f set. Nah, apa itu residu? Nah, itu perlu juga penjelasan. Namun demikian, saya langsung membahasnya. Residu dari sebuah fungsi f set. Jadi bagian ini yang kita sebut dengan f set, ya. Nah, itu yang disebut dengan f set. Nah, fungsi f set. Maka terlebih dahulu kita dituliskan fungsi fungsi f set itu, fungsi f setnya adalah, nah, kita lihat sama dengan
set P dikurang 1 per, ya, set P kurang 1 per 1 ditambah set. Jadi tidak diikutkan D setnya karena itu adalah fungsi F set. Nah, apa yang dimaksud dengan residu? Jadi residu itu adalah kita memperhatikan bahwa bagian pembilang dan bagian penyebut, maka kita berusaha menemukan sebuah besaran sedemikian rupa kalau nilai Z itu dimasukkan, maka hasil F setnya itu sama dengan 0. Nah, dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah bagian penyebutnya, dimana 1 ditambah set agar menghasilkan F set adalah tak berhingga. Jadi di dalam grafik itu dia menghasilkan sebuah tak berhingga, maka titik itu yang disebut dengan pol. Nah, ini sama dengan 0. Jadi titik yang menghasilkan pol itulah disebut dengan, maka kita dapatkan setnya sama dengan 1, ya. Set sama dengan 1, ya saya tulis saja set 0. Jadi ini adalah set 0-nya sama dengan min 1 yang biasa juga disebut dengan simple pole. Mengapa dikatakan simple pole? Karena pole-nya itu cuman memiliki 1. Beda halnya kalau misalkan difaktorisasi, katakanlah saya kasih catatan sedikit, misalkan katakanlah set dikurang 1, set ditambah 2, maka ini pol pertama sama dengan 1, pol kedua sama dengan minus 2. Berarti ini namanya multipole, ya, memiliki titik-titik lebih dari 2 pol. Nah, untuk kasus kita ini adalah cuman 1, yaitu bernilai min 1. Nah, setelah kita menentukan titik polnya, maka residunya, jadi kita lihat dulu, ya, rumus residu. Jadi residu ini artinya diambil titik pol. Rumus residu ini kebetulan hanya 1 saja. Kalau andaikan 2 atau 3, maka kita jumlahkan residu R set 0 ditambah R set 01 ditambah R set 02 ditambah R set 03 dan seterusnya. Hanya karena kebetulan pada saat ini simple pole-nya cuma 1, maka residunya juga cuma 1. Nah, secara umum rumus residu itu dinyatakan sebagai limit set menuju set 0, kemudian set dikurang set 0 dikali dengan F set, ya, dikali dengan F set dikali dengan F set. Nah, dalam hal ini kita sudah dapatkan bahwa R-nya sama dengan min 1, limit set sama dengan ganti min 1. Kalau ini kita ganti min 1, berarti set ditambah 1, ya, ditambah 1. Nah, F setnya itu adalah ini, set P dikurang 1, kemudian di 1 ditambah set. Nah, sehingga ini hilang. Nah, kalau setnya diganti min 1, berarti min 1 P dikurang min 1. Jadi dapat kita nyatakan bahwa residu dari fungsi F set P kurang 1 dibagi set tambah 1 adalah min 1 P kurang 1. Dengan demikian dapat kita tuliskan integral kontur daripada set P kurang 1 ditambah set D set adalah seperti berikut ini. Baik, kita dapatkan tadi, kita lanjutkan kembali, kita dapatkan bahwa residu min 1 itu dari fungsi F set P kurang 1 adalah min 1 pangkat P dikurang 1. Nah,
Setelah kita mendapatkan harganya ini adalah min 1, P dikurang 1, maka selanjutnya kita tinggal memasukkan. Jadi memasukkan jadi kita dapatkan dari ini set P kurang 1, kemudian 1 ditambah set, dset ya. Jadi sudah masuk fungsi f setnya sebagaimana dalam persamaan ini. Kemudian kita tinggal tulis 2 pi kali residu daripada pangkat min 1 ya, hanya karena kebetulan residu simple polnya cuma 1, jadi r min 1 sama dengan min 1 p dikurang 1 min 1 p dikurang 1. Nah, perlu saya buat catatan bahwa min 1 itu tak lain adalah cos pi ditambah i ya. Oke, jadi cos pi ditambah i sin pi, karena cos pi itu sama dengan min 1 sedangkan sin pi sama dengan 0, sehingga min 1 itu tak lain sama dengan e i pi. Dengan demikian kita bisa tuliskan ini sebagai integral tertutup atau P dikurang 1 ditambah set dset sama dengan 2 pi kali, nah kita ganti e i pi, kemudian kita pangkatkan P dikurang 1 ya, kita pangkatkan P dikurang 1 sehingga kita dapatkan 2 pi e i p pi dikali e min i pi. Oke, karena berpangkat 1. Nah, e min i pi. Nah, sehingga e min i pi, saya tutup dulu, itu jadi e min i pi itu sama dengan cos pi dikurang i sin pi yang juga sama dengan berapa? Min 1. Oke. Jadi kembali, jadi ini kita jadikan min 1, ini tidak bisa karena ada faktor P. Sehingga kita dapatkan bahwa integral set P 1 ditambah set dset min 2 pi i e i pi. Nah, ini kita simpan dulu sebagai persamaan pertama 1, 2, persamaan 3. Nah, itu adalah cara kita menentukan integral kontur set P kurang 1 ditambah set dset sama dengan min 2 pi i i p pi. Nah, cara ini yang kita sebut dengan metode residu. Nah, selanjutnya kita menggunakan dengan cara kontur. Jadi berikutnya kita ingin menentukan set P yaitu dengan kontur. Jadi dengan menentukan dengan cara integral garis ya. Jadi integral tertutup ini kita transfer menjadi sebuah integral garis. Nah, mekanismenya, maka terlebih dahulu kita akan menggambarkan kontur daripada fungsi set P kurang 1 dibagi set ditambah 1.
Jadi supaya agak bagus, saya akan menggambarkan dulu sumbu X, sumbu Y ya. Nah, ini ada sebuah garis sumbu X, sumbu Y, dan ini adalah sumbu X. Nah, yang biasa kita sebut dengan diagram Argand atau bidang kompleks. Karena bagian yang ini kita sebut dengan sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, konturnya ini adalah membentuk lingkaran. Nah, persoalannya kenapa membentuk lingkaran? Perlu saya jelaskan karena dari awal batas integrasi itu diambil dari 0 sampai tak berhingga. Berarti kalau dari 0 sampai tak berhingga, kalau yang bagian sini adalah 0 ya, 0 jadi berputar sampai, nah di sini tiba di sini adalah min tak berhingga. Tetapi yang diambil adalah batas dari 0 sampai tak berhingga, berarti dari 0 mutar sampai tak berhingga. Jadi tiba kembali di sumbu X. Sehingga bisa dikatakan bahwa dia membentuk sebuah lingkaran. Jadi saya gambar sedemikian rupa. Ya. Oke. Supaya ini adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini tidak bisa tertutup langsung, ya. Jadi kontur itu adalah sebuah bidang tutup tertutup. Nah, oleh karena itu masih ada lingkaran kecil. Nah, supaya tertutup, ya, supaya tertutup. Nah, bahagian sumbu yang kecil itu kita memiliki jari-jari R, kemudian bahagian yang lingkaran yang panjang memiliki jari-jari R besar. Jadi dengan kata lain bahwa bentuk daripada kontur persamaan ini adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, sekarang kan ceritanya bahwa integral kontur integral tertutup ini kita coba diferensiasi, memisahkannya menjadi sebuah integral garis. Nah, di sini ada beberapa integral garis. Yang pertama ini, nah, jadi saya tulis dulu arahnya ke sini, kontur arah konturnya. Jadi ini adalah yang pertama integral garis. Nah, kemudian lingkaran besarnya itu adalah yang kedua. Kemudian ada lagi garis yang menuju ke sini adalah yang ketiga. Dan kemudian yang keempat adalah lingkaran yang keempat. Ya. Dengan demikian, kalau misalkan saya nyatakan I integral garis set P dikurang 1 ditambah set D set, maka I itu kita bisa pecah menjadi I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4. Jadi ini adalah integral konturnya, integral apa? Integral tertutup, dan ini adalah integral garisnya untuk masing-masing garis yang ada pada grafik tersebut. Nah, bagaimana kita menentukan I1, I2, I3 dan I4? Jadi karena sudah dinyatakan sebagai integral garis, yang pertama kita harus ketahui bahwasannya set itu, ya,
saya tulis dulu. Set itu karena ada dua jenis lingkaran, lingkaran besar ya. Jadi ada dua jenis lingkaran, ada yang lingkaran besar dan ada juga lingkaran kecil. Tapi namun demikian secara umum saya menuliskan lingkaran sebuah variabel ya. Katakanlah ini R, E, I, theta. Nah, R, E, I, theta. Nah, ada dua hal yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, kalau dz-nya saya turunkan ke fungsi R, E, I, theta. Nah, kemudian bisa juga dz-nya saya turunkan ke fungsi theta. Jadi sehingga kita dapatkan E, I, theta, D, theta. Nah, inilah yang kedua secara umumnya akan kita gunakan pada integral garis bergantung jenis garisnya. Nah, tentu kalau kita gunakan dz E, I, theta fungsi theta, maka dia integral garisnya adalah sebuah sudut. Tetapi kalau dia sebuah garis lurus, maka kita gunakan bagian dz sama dengan E, I, theta, dr. Nah, kita periksa dulu untuk integral garis yang pertama. Jadi kita lihat integral I1. Jadi kita tulis I1. Nah, bagaimana? I1-nya itu batasnya dari mana? Ini dari R kecil ya. Dari R kecil. Jadi dari R kecil, ini R kecil sampai ke R besar. Oke, kita tinggal masukkan nilai set. Ini set, kita ganti, kita tetap tulis ini set sama dengan R, E, I, theta. Oke, P dikurang 1. Kemudian saya bagi 1 ditambah R, E, I, theta. Kemudian dz-nya, karena dz-nya yang kita gunakan adalah batas integrasi R, maka kita pakai E, I, theta, dr. Oke, E, I, theta, dr. Nah, sekarang theta-nya itu, jadi variabelnya adalah dr. Nah, theta-nya itu yang garis ini berada pada theta sudut. Jadi karena dia berimpit dengan sumbu X, maka di sini berlaku untuk theta sama dengan 0. Ya, berlaku untuk theta sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan, nah, setelah kita ketahui bahwa theta berlaku sama dengan 0, maka dianggap bahwa R itu mendekati 0. Jadi kecil. Ya, mendekati 0 saking kecilnya. Kemudian R-nya itu berada pada, dianggap dia R-nya itu adalah tak berhingga. Karena kenapa? Dari awal memang sudah didefinisikan R itu dari 0 sampai tak berhingga. Dengan demikian kita dapatkan ini. Kalau kita masukkan nilai-nilai yang telah kita tetapkan di sini, maka hasilnya ini karena ini sama dengan 0 sama dengan 1 ya, sehingga kita dapatkan RP dikurang 1. Kemudian kita dapatkan ini 1 ditambah R. Nah, ini juga sama dengan 1 sama dengan dr. Nah, kita simpan ini sebagai persamaan katakanlah persamaan A. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan yang kedua, yaitu integral I2. Nah, integral I2 itu adalah integral yang dimulai dari titik ini terus sampai ke sini. Jadi merupakan lingkaran yang besar. Sehingga batas, nah ini I1, sehingga kita bisa tuliskan bahwa
I2 itu langsung kita gunakan batas integrasinya adalah sudut theta. Diawali dari sudut 0 sampai kembali ke titik sumbu X positif, berarti dia batas integrasinya dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali nilai set. Jadi nilai set ini kita ganti dengan RI theta ya, kemudian P dikurang 1, kemudian 1 ditambah ganti RI theta. Nah, dz-nya ini bukan lagi yang kita gunakan dr, tetapi yang kita gunakan adalah theta, sehingga kita dapatkan EI theta d theta. Nah, karena dari awal kita sudah rumuskan bahwa R kecilnya di sini jadi R-nya di sini. Perlu saya jelaskan di sini, jadi R-nya yang di sini karena ini masih variabel, karena ini adalah lingkaran besar, maka kita bisa tuliskan R-nya itu sama dengan R. Oke. Jadi karena lingkaran besar berarti R-nya sama dengan R. Sehingga bisa kita tulis 0, 2pi ya, RI theta P dikurang 1 bagi 1 ditambah R besar R I theta I theta d theta ya. Jadi R-nya di sini adalah R besar. Kenapa? Karena lingkaran besar. Baik, coba kita lihat kembali. Jadi I2 itu kita dapatkan jadi integral dari 0 sampai 2pi ya. Ini kita tulis R, saya tetap tulis R I theta, kemudian ini P kurang 1, jadi saya tidak lakukan pemisahan karena nanti R I theta kemudian I theta d theta. Nah, kita sudah jabarkan dari pertama bahwa R itu kita pilih. Jadi kita sudah ketahui bahwa R itu kita pilih adalah tak berhingga. Nah, jika R tak berhingga, maka kalau kita masukkan nilai R tak berhingga ya, perlu saya jelaskan bahwa ini terlebih dahulu saya pecah. Jadi saya keluarkan EI theta, jadi saya cuma mengambil bagian komponen R-nya saja, P dikurang 1. Kemudian karena ini tak berhingga, saya ambil bagian R-nya saja. Nah, untuk R tak berhingga ya, karena nilai P itu bergerak antara 0 dengan 1 ya, antara bergerak 0 dengan 1, maka kita ketahui bahwa pasti maka R P kurang 1 jauh lebih kecil daripada R ya, berpangkat 1. Jadi yang di bawah berpangkat 1, yang di atas berpangkat pecahan. Jadi dapat kita bayangkan ini berpangkat pecahan, apalagi ada pengurangan 1, pasti jadi minus. Karena ini pecahan ya, pecahan katakanlah misalnya saya kasih contoh adalah 1/2, berarti 1/2 dikurang 1 itu sama dengan min 1/2. Maka kalau min 1/2 akan jadi positif kalau diturunkan ke bawah, sehingga 1 dibagi R, maka nilai ini akan mendekati sama dengan 0. Oke, dengan demikian kita tidak perlu repot-repot lagi menurunkan persamaan ini, maka kita dapatkan I2 sama dengan 0 berdasarkan argumen ini. Dan selanjutnya kita akan menentukan berikutnya adalah I
bagian ketiga adalah menentukan I3. Nah, I3 itu coba saya buka kembali gambar konturnya. Nah, I3 itu bergerak dari mana? Itu bergerak dari R besar, ya. R besar itu kita ketahui adalah dari tak berhingga menuju ke R kecil, ke 0. Jadi batas integrasinya dari tak berhingga R. Jadi tidak apa-apa saya tulis dulu, udah bergerak dari R sampai dengan R besar sampai dengan R kecil. Nah, itu integral garis. Nah, mirip dengan yang integral yang pertama. Sehingga kita dapatkan I3 itu batas integrasinya dari R sampai dengan R kecil. Kemudian tetap saya tulis R, E, I, theta. Kemudian P dikurang 1, itu bagian setnya, 1 ditambah R, I, theta. Nah, yang kita gunakan fungsi DR, jadi bukan fungsi theta, karena batas dari R besar ke R kecil. Sehingga kita dapatkan E, I, theta, DR. Nah, kita lihat di sini. Kondisi pada saat arah garisnya ke sini, ya, arah garisnya ke sini, maka garis ini berimpit dengan sudut 2pi. Jadi bukan sudut 0. Karena sudah bergerak satu kali lingkaran, maka garis ketiga ini berimpit dengan sudut 2pi. Oke. Sehingga bisa kita tuliskan di sini bahwa sudut berimpitnya itu theta sama dengan 2pi, dan langsung kita ganti R, kita pilih apa, sudah ditetapkan R tak berhingga, R kecil tentu adalah 0. Dengan demikian kita bisa tulis I3, nah ini dari tak berhingga sampai dengan 0, ya, dari tak berhingga sampai 0. R nya tetap digunakan adalah R kecil, jadi variabel R-nya ini adalah variabel R kecil, ya. R kecil. Nah, R-nya di sini jangan diganti dengan ini, diganti dengan 0 atau tak berhingga, karena ini adalah batas integrasi. Nah, dan ini adalah variabel R, E, kita ganti 2pi, ya. Kemudian P dikurang 1, kemudian 1 ditambah R, E, I, 2pi, E, I, 2pi, DR. Nah, kita sederhanakan ini. Nah, sebenarnya kalau saya tuliskan bahwa E, I, 2pi itu sama dengan cos 2pi ditambah I sin 2pi. Nah, cos 2pi sama dengan 1, sin 2pi sama dengan 0. Berarti EI 2pi itu sama dengan 0. Nah, ini bagian mana yang kita, sorry bukan 0 ya, sama dengan 1. Bagian yang kita ganti sama dengan 1 adalah bagian yang ini dengan bagian yang ini. Tetapi bagian yang di dalam ini tidak bisa dulu kita gantikan dengan 1. Kenapa? Karena ada pangkat P. Sekali lagi, pangkat P itu bukan bilangan bulat, tetapi pangkat P itu adalah bilangan pecahan. Sehingga otomatis kalau dia masuk ke fungsi E2pp, maka bukan lagi bernilai 2pi. Nah, sehingga kita dapatkan I3 tak berhingga sampai 0. Nah, ini tetap saya tulis R, P kurang 1, ditulis E, I, 2, P, pi. Oke. Nah, kalau ini berdiri sendiri, maka kita tetap tulis, kita langsung ganti dengan 1, dan ini berdiri sendiri, maka tetap juga sama dengan 1, sehingga kita dapatkan DR. Dan ini adalah persamaan ini katakanlah persamaan B, ini kita dapatkan persamaan C.
Selanjutnya kita akan menentukan kembali yang keempat adalah menentukan I4. Nah, I4 itu kita lihat lagi kembali pada konturnya. I4 itu adalah lingkaran kecil. Ini adalah lingkaran kecil ya. Lingkaran. Sehingga mirip dengan pada saat kita menentukan I2. Jadi I4 itu lingkaran kecil, berasal dari apa? Integralnya adalah 2pi sampai dengan 0. Jadi 2pi sampai dengan 0. Kita langsung ganti R E I theta. Ini P dikurang 1 dibagi 1 ditambah R I theta. Jadi R ini masih variabel, dan tentu yang kita gunakan adalah I E theta sebagai fungsi D theta. I E I theta D theta ini untuk menggantikan dz. Jadi sekali lagi, semua penurunan batas integrasi itu selalu berpedoman pada fungsi set P kurang 1. Tentu setnya kita sudah masukkan nilai R, karena nilai R itu adalah nilai mutlak. Nah, kita lihat di sini, saya tidak perlu selesaikan dulu. Mengapa? R-nya itu, nah ini sudah bisa kita masukkan. R-nya itu sama dengan 0 dari awal, sehingga ini bisa kita masukkan kalau R-nya ya. Tetapi ingat sekali lagi, kalau untuk menentukan yang garis, maka R-nya sama dengan tidak bisa dimasukkan, karena ini merupakan sebuah batas integrasi. Jadi ini merupakan sebuah batas integrasi, maka yang dimasukkan adalah tetanya. Oke, dengan tetanya. Kalau yang di sini, karena batas integrasinya adalah sudut, maka R-nya bisa dimasukkan ya dengan sama dengan tak berhingga. Nah, sekarang yang di sini, karena batas integrasinya adalah 2pi sampai dengan 0, maka R-nya ini bisa dimasukkan sama dengan 0. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau di I3 walaupun R-nya sama dengan 0, tapi ini tidak bisa dimasukkan R-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena ini merupakan batas integrasi. Yang dimasukkan itu adalah fungsi theta. Oke, kalau di sini sebaliknya, karena batas integrasinya adalah sudut 2pi sampai dengan 0, maka yang bisa dimasukkan R-nya adalah 0. Jadi saya tuliskan batas integrasinya 2pi sampai 0. Ini batas integrasi. Nah, kalau R-nya kita masukkan sama dengan 0, maka kita akan dapatkan I4 sama dengan 0. Dengan demikian, kita sudah bisa ketahui ya, kita sudah bisa dapatkan bahwa integral, nah saya langsung I ya sama dengan set P dikurang 1 ditambah set, nah ini kan sama dengan I, itu sama dengan I, karena I2 0 berarti sama dengan I1 ya. I1 punya nilai ini di persamaan A, kemudian karena nilai I3 ditambah dengan I3, sedangkan I2 dan I4 itu kita tidak masukkan karena nilainya sama dengan 0. Nah, ini yang kita dapatkan. Jadi selanjutnya kita tinggal menyelesaikan I1-nya ya. I1-nya, nah, I1-nya itu I1-nya itu adalah ini, batas integrasi 0 tak berhingga RP kurang 1, kemudian 1 ditambah R dr. Nah, kemudian dijumlahkan yang ketiga. Nah, batas integrasinya terbalik. Jadi mesti kalau batas integrasinya saya balik, maka dikasih tanda minus ya. Nah, gitu. Jadi ini dibalik, kemudian kita dapatkan RP dikurang 1 per 1 ditambah R I 2P 2P P. Oke. Nah, ini kita ganti nilainya itu sama dengan
Yang pertama waktu kita dapatkan dengan menggunakan teorema residu yaitu persamaan 3. Nah, jadi saya tulis, katakanlah ini persamaan berapa? 3, 4. Nah, jadi saya tulis dulu persamaan 3 dimasukkan ke persamaan 4 ya, untuk mengganti variabel set P kurang 1 sama dengan 1 ditambah set, yaitu tak lain adalah sama dengan berapa? Sama dengan min 2pi I E, kemudian I P pi. Oke, udah. Jadi saya sudah ganti. Kemudian ini ada variabel. Jadi RP kurang 1 tambah R, di sini juga ada RP kurang 1 tambah R. Ini bisa kita keluarkan. Jadi caranya saya keluarkan batas integrasi 0 sampai tak berhingga. RP dikurang 1, kemudian 1 ditambah R dr. Jadi saya keluarkan ini, sehingga yang tersisa yang bagian di sini adalah ini 1 dikurang E I 2 P pi, karena bagian konstan. Nah, dengan demikian kita dapatkan, maka saya dapatkan integral 0 sama dengan R, RP dikurang 1, kemudian 1 ditambah R dr ya. Ini minus 2 pi I E I P pi. Jadi ini jadi pembagi 1 kurang E I 2 P pi. Oke. Nah, selanjutnya ini kita kali dengan E min E pi pi. Ini juga kita kali dengan E min I P pi. Oke, jadi masing-masing kita kalikan. Nah, hasil perkalian dari yang ini, jadi kalau ini kita masing-masing kali, maka hasil perkaliannya akan kita dapatkan. Saya tuliskan dulu dari 0 sampai tak berhingga. Jadi RP dikurang 1 per 1 ditambah R dr. Oke. Nah, ini saya tulis minus. Jadi kalau ini kita kali ke ini, maka ini hilang ya. E I pi min pi, ini E plus pi, berarti ini sama dengan 1. Jadi yang di atas tinggal 2. Nah, kemudian ini kita kali masuk, maka kita dapatkan I P pi. Nah, ini karena ini I 2 P pi, maka jadi tinggal E plus I P pi. Oke, bisa. Kemudian yang di bawah saya putar, saya pindahkan ke depan, ini ke belakang, sehingga ini berubah jadi plus. Sehingga saya tinggal tulis ini 2 pi, kemudian saya pisahkan di sini 2 i. Nah, ini saya putar E I P pi. Nah, ini jadi kurang E min I P pi. Kemudian 2i nya saya turunkan ke bawah jadi pembagi daripada ini ya. Turunkan, kemudian E P pi dikurang E min I P pi. Nah, ini dibagi dengan 2i ya, dibagi dengan 2i. Maka bagian ini tak lain adalah sin P pi ya, sin P pi. Sin P pi. Dan dari awal kita sudah rumuskan bahwasanya, saya perlihatkan kembali dari awal, bahwa dari persamaan 2 kita dapatkan bahwa
gamma P kali gamma 1 dikurang P. Nah, ini kan sama dengan 0 tak berhingga. Kemudian RP dikurang 1 bagi 1 ditambah R DR tak lain sama dengan, nah, coba lihat sama dengan pi sin P pi. Maka terbukti penyelesaian hubungan antara fungsi gamma dengan fungsi pi per sin P pi. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan ini yang cukup panjang dan agak sedikit namun demikian semoga penjelasan ini mudah difahami, mudah ditangkap, dan saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.